Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah di yaumul qiyamah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-Ikhlas. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kita kemarin sudah bahas sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini, yaitu atas pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Sebagian mengatakan pertanyaan orang Nasrani, sebagian lagi mengatakan pertanyaan orang-orang Yahudi tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, terbuat dari apa, dia laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, terus seterusnya lah. Lalu kemudian turunlah surat Al-Ikhlas ini. Kita sampaikan kemarin kenapa surat ini dinamakan Al-Ikhlas, karena membaca surat ini itu menjadi khalasan min azabillah, penyelamat dari siksa Allah. Baca surat Al-Ikhlas saja insya Allah sudah selamat dari siksa Allah. Li'anna fiha ikhlasan lillah min kulli aibin wa min kulli syarikin wa waladin. Qalahu Abdullah ibn al-Mubarak. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, kenapa surat ini disebut Al-Ikhlas? Karena di dalamnya itu isinya, kontennya dari surat Al-Ikhlas itu adalah memurnikan Allah dari berbagai macam unsur kesyirikan, ya. Baik adanya anak yang menyerupai dan seterusnya, itu di surat Al-Ikhlas dibahas. Yang ketiga, li'annaha khalisatun lillah laisa fiha amrun wala nahyun. Kenapa surat ini disebut Al-Ikhlas? Karena surat ini dari awal sampai akhir itu cuma ngomongin Allah tok. Enggak ada ngomongin perintah, larangan, puasa, ibadah, sholat, hari kiamat, enggak ada. Semua hanya berbicara tentang Allah. Maka disebut surat Al-Ikhlas. Ini sebagaimana dikutip dalam An-Nukat wal Uyunnya Al-Mawardi. Sebagian ulama kita menambahkan kenapa surat ini disebut Al-Ikhlas?
ini menunjukkan bahwa ikhlas itu ya seperti surat Al-Ikhlas ya. Apa itu maksudnya? Surat Al-Ikhlas disebut Al-Ikhlas padahal tidak ada kata-kata ikhlas di situ. Beda dengan surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas ada. Surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, kata itu tersebut di salah satu ayatnya. Sementara surat Al-Ikhlas tidak ada. Tidak ada kata-kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada. Begitulah mestinya ikhlas. Tidak perlu disebut gitu. Jadi kalau orang masih nyebut ikhlas, jangan-jangan dia belum ikhlas, gitu maksudnya. Saya mah ikhlas, benar ikhlas. Nah, itu masih belum karena masih disebut. Kalau mau ikhlas ya seperti surat Al-Ikhlas ini nggak perlu disebut. Jadi kalau disebut marah kita Ustaz, nggak juga. Ikhlas nggak nih? Udah nggak usah disebut-sebut. Disebut-sebut malah jadi nggak ikhlas. Taib, ini kisah seorang imam yang selalu membaca surat Al-Ikhlas setelah surat Al-Fatihah sebelum ke surat yang lain. Lalu ditanya, kenapa kau lakukan itu? Apa katanya? Inni uhibbuha, karena saya cinta ya Rasul kepada surat Al-Ikhlas. Maka kata Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas itu yang akan memasukkanmu ke dalam surga. Masya Allah ya, luar biasa. Taib. Ini keterangan yang menjelaskan bahwa surat Al-Ikhlas itu senilai sepertiga Al-Quran. Disunnahkan kita membaca surat Al-Ikhlas ini ada beberapa tempat. Yang pertama, dalam riwayat Ibunda Aisyah Ummul Mukminin dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Syekh Albani mengatakan sanadnya jayyid, bagus. Ni'matis suratan, ada dua surat yang mulia, yang agung. Yuqra'u bihima fi raq'ataini qabla al-fajri. Surat itu, kedua surat itu dibaca sebelum sholat fajar. Berarti ini sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Apa itu? Qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Dua surat. Nah, Bapak Ibu tadi sholat sunnah qobliyah subuh, apa rakaat pertama dibaca? Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu pahalanya lebih banyak. Dua dia pahalanya. Pertama sholat sunnahnya, kedua ikut sunnahnya. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh dapat pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terus setelah itu Bapak Ibu kita membaca surat sesuai dengan yang disunnahkan oleh Rasulullah, yaitu rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu kita baca, dapat dua tuh pahalanya. Pahala sholat sunnahnya, yang kedua pahala ikut Rasulnya. Kalau saya bacanya An-Naba bagaimana Ustaz? Ya bagus. Cuman nggak ngikut Rasul, karena Rasul bacanya Al-Kafirun. Lebih utama mana? Lebih utama baca Al-Kafirun daripada An-Naba. Cocok nggak tuh? Mendingan An-Naba apa mendingan Al-Kafirun? Ya Al-Kafirun, cocok lah kita itu. An-Naba nggak kelar nanti Ustaz. Kepanjangan. Jadi disunahkan itu setiap kita sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Maka kalau kita baca hadis-hadis itu tidak dianjurkan yang panjang-panjang, yang ringan saja, yang pendek-pendek. Yaitu Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Qobliyah subuh tuh. Dan tidak banyak-banyak. Ada dia datang ke masjid, oh ini 15 menit lagi nih dari azan ke iqamah. Sholat terus dia, sholat 2 rakaat selesai, sholat lagi. Ah itu nggak perlu. Sholatnya 2 rakaat saja cukup. Rakaatail al-fajr disebutnya, 2 rakaat fajar, itu saja 2 rakaat. Dan suratnya pun nggak panjang-panjang, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya meskipun nggak dosa kalau dia baca surat yang lain, Al-Baqarah misalnya 15 menit lumayan ya, Al-Baqarah dapat 1 juz misalnya. Ya monggo-monggo aja. Tapi keutamaannya kalah dengan yang baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kenapa? Karena ada hadis ini, Rasul baca itu ya, kita baca itu. Itu karenanya kata Rasulullah, ahli ibadah yang tidak berilmu dengan ahli ilmu yang ibadahnya nggak banyak lebih utama ahli ilmu. Bayangkan nih, dia baca Al-Baqarah Pak,
Kan keren banget tuh kayaknya. Panjang banget nih, keren banget kayaknya. Tapi keutamaannya masih kalah dengan yang baca Al-Kafirun. Ilmu itu pentingnya di situ. Sedikit amalnya, besar nilainya karena ilmu. Yang nggak pakai ilmu dia baca Sabihisma di situ. Dia mentang-mentang baru hafal tadi surat An-Naba, dibaca An-Naba di situ. Kecil nilainya. Lebih besar Al-Kafirun. Kenapa? Karena ada ilmunya tuh, ada hadisnya. Jadi orang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah yang tidak berilmu. Apalagi kalau dia sudah berilmu ahli ibadah, nah itu baru top markotop itu. Terus dan juga di 2 rakaat maghrib. Ini dari Abdullah bin Mas'ud dalam Sunan At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi raq'atil maghrib wa raq'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Yang saya tahu, kira-kira terjemahan bebasnya begitu. Apa yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau selalu membaca di 2 rakaat maghrib dan 2 rakaat fajar. Kalau maghrib berarti ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, berarti 2 itu yang disunahkan. Pertama qobliyah subuh, yang kedua ba'diyah maghrib. Itu apa yang dibaca? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sama ada lagi riwayat di sholat sunat tawaf. Jadi setelah selesai tawaf 7 putaran, lalu setelah itu sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, itu yang dibaca rakaat pertama adalah Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, rakaat kedua setelah Al-Fatihah ini baca adalah surat Al-Ikhlas. Cuman ada sebagian jamaah umroh itu yang dia di Indonesia jarang sholat. Alhamdulillah ada rezeki, dia pengen berangkat umroh, ya bagus sih, alhamdulillah. Di sana dia memperbaiki diri. Cuman karena jarang sholat, jadi yang dihafalnya sedikit. Termasuk Al-Kafirun, dia tidak termasuk surat yang dihafal. Jadi lama sholatnya, apa yang dibaca? Kok lama banget Pak, apa yang dibaca? Al-Kafirun Ustaz. Kok segitu lama? Itu dia, saya nyasar terus Ustaz. La a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abattum. Kemana? Beloknya nggak ketemu Ustaz, jadinya lama. Ya boleh, kalau nggak ketemu ganti surat yang lain lah ya. Jangan dipaksa terus. Nah itu salat sunat tawaf juga sama. Disunahkan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas sebentar saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau sholat di depan Ka'bah itu afdolnya tatapan itu ke Ka'bah. Allahu Akbar, lihat Ka'bah. Itu afdolnya. Kita di sini kenapa nggak ke depan? Karena nggak ada Ka'bah, maka ke tempat sujud. Tapi kalau di pelataran haram itu ada Ka'bah di depan kita, maka tatapan itu ke Ka'bah. Kalau dengan begitu menambah kekhusyuan. Tapi kalau dengan menatap Ka'bah justru mengganggu kekhusyuan, maka balik lagi ke tempat sujud. Misalnya Allahu Akbar, kita sih inginnya menatap Ka'bah. Cuman kan banyak orang pada tawaf tuh. Dari berbagai macam negara. Mungkin di situ ada orang Turki, Uzbekistan dan seterusnya. Kita lihat, ya Allah itu mancung amat hidungnya. Ya Allah tinggi, kurus, semampai, putih, bersih, hidungnya mancung. Beda banget sama yang di samping ini ya. Itu terganggu sholatnya, kekhusyuannya. Maka balik lagi nunduk ke tempat sujud. Baik. Jadi surat yang pendek ini, Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun itu menjadi surat yang disunnahkan untuk dibaca di beberapa waktu sholat. Yaitu qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, dan juga sholat sunnah tawaf. Juga witir, nanti ada witir ya, di witir. Taib. Qul huwallahu ahad, kemarin kita sampaikan bahwasanya ahad itu artinya tunggal. Jadi bukan angka bilangan. Kalau bilang itu satu, wahid, isnin, salasa, arba'ah dan seterusnya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ahad itu bukan urutan bilangan dia, tapi menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tunggal. Dalam hal apa? Dalam semua sifat dan perbuatannya. Ini kata Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun. Jadi Allah itu ahadun
fi awsafihi wa fi af'alihi. Allah itu tunggal dalam sifat-sifat dan juga zatnya serta perbuatannya. Apa maksudnya? Kalau perbuatan berarti tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyaingi perbuatan Allah. Hanya Allah saja yang bisa. Seperti misalnya menciptakan makhluk hidup, itu hanya Allah. Seluruh ahli di dunia ini berkumpul untuk bikin seekor semut saja, bisa nggak tuh? Nggak bisa. Robot semut mungkin, tapi semut nggak bakal bisa. Atau lebih kecil lagi. Apa lebih kecil dari semut? Anaknya semut. Lebih kecil dari semut. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Mau membuat manusia apalagi? Mustahil, nggak akan bisa. Mereka bisa bikin robot, dibikin mirip dengan manusia, oke. Tapi manusia nggak bakal bisa. Itu hanya Allah. Huwallazi yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy. Itu hanya pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala, makhluk nggak ada yang bisa. Sampai pernah ada salah seorang ateis, kita pernah ceritakan, dia tidak percaya dan tidak mau beriman kepada Tuhan. Dia mengatakan, untuk apa beriman kepada Tuhan? Tuhan itu bisa menciptakan makhluk hidup, saya juga bisa, kata dia. Bagaimana dia bisa menciptakan makhluk hidup? Dia punya toples. Di dalam toples ada sepotong daging. Dia kasih lihat ke semua orang. Lihat nih, ini daging dari binatang yang sudah mati. Saya ambil, saya masukin toples. Tunggu beberapa waktu, nanti akan keluar, mohon maaf, binatang belatung itu keluar. Saya bisa membuat makhluk hidup dari benda mati. Kata dia tuh. Oh, zaman itu orang masih cetek berpikirnya. Hebat, iya, kok bisa ya? Dari benda mati ini kok bisa keluar makhluk hidup? Wah, hebat ente. Datanglah salah seorang ulama kita. Dia bilang, saya dengar-dengar sampean nggak beriman kepada Allah. Iya, kenapa? Karena Allah bisa menciptakan sesuatu, menghidupkan sesuatu, saya pun bisa. Coba perlihatkan kepada saya, ini dia, belatung ini. Ini hasil ciptaan saya. Dari benda mati, saya bisa menghidupkan. Oh, benar ya sampean bikin? Iya benar. Kalau Allah itu menciptakan segala sesuatu, menghidupkan sesuatu, itu tahu dengan detail ciptaannya. Wa huwal latiful khabir. Jadi secara detail semua makhluk ciptaannya Allah tahu dengan cermat dan teliti. Saya juga. Nah, kalau begitu, kalau benar ini adalah makhluk ciptaanmu, saya mau tanya, silahkan. Pertama, jangan kau buka toples itu. Saya mau tahu berapa pastinya jumlah belatung yang ada di situ. Yang dibuka toplesnya. Yang satu. Yang kedua, saya mau tahu dari sekian banyak belatung itu berapa jumlah jantannya, berapa jumlah betinanya. Udah mulai gelagapan tuh. Gimana kita ngitungnya, Pak? Belatung yang jantan betina yang bagaimana tuh? Dan tanpa dibuka toples harusnya tahu. Wah, luar biasa. Yang ketiga, berapa induknya, berapa jumlah anaknya. Wah, nggak bisa dia jawab. Jangankan jumlah induk dan anak, betina dan jantan, berapa jumlah pastinya aja mesti dihitung dulu, dikeluarin dulu, dihitung 1, 2, 3 gitu. Tanpa itu nggak bisa. Lalu kata ulama tadi, berarti Anda bukan yang menciptakan itu. Karena kalau Anda menciptakan, pasti Anda tahu dengan detail. Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan tahu secara detail. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan tidak ada satu helai pun daun yang patah, yang jatuh dari rantingnya itu, kecuali Allah tahu itu. Hari ini ada berapa ranting yang jatuh, Allah tahu. Setiap daun. Setiap daun itu jatuhnya, lepas dari rantingnya jam berapa, lewat berapa detik, berapa menit, semua dengan detail Allah tahu. Ya. Kita boro-boro, bahkan kita nanam aja tahu-tahu, udah tanggal nih daunnya nih, udah keluar nih kelopak bunganya. Nggak bisa. Ya. Maka Allah itu ahad dalam semua sifat dan perbuatannya. Kemarin kita jelaskan, Allah as-sami, manusia juga mendengar. Allah maha mendengar, manusia mendengar. Apa bedanya? Beda, Allah itu ahad dalam sifatnya. Kita mendengar butuh alat. Dan frekuensi suara harus sesuai
dengan frekuensi yang bisa ditangkap oleh telinga. Terlalu rendah nggak bisa dengar, terlalu bising kencang nggak bisa dengar. Harus pas di situ. Jadi butuh alat dan butuh aturan. Allah nggak ada masalah. Allah nggak butuh alat untuk bisa mendengar. Dan berapapun frekuensinya Allah bisa dengar. Bahkan detak jantung kita saja Allah dengar. Yang kita pikirkan dalam kalbu kita Allah dengar. Luar biasa ya. Bahkan hewan semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap pekat, Allah tahu itu. Dan Allah dengar suara semut itu. Masya Allah. Kalaupun dia nggak bersuara, dia berbicara di dalam detak kalbunya, itu Allah juga dengar. Maha mendengar. Kita mendengar, pendengaran kita terbatas. Kenapa Bapak Ibu bisa dengar saya? Karena saya sendirian ngomongnya. Coba kalau bertiga aja ngomong di sini di waktu yang bersamaan, udah pusing. Satu-satu dong ngomong satu-satu. Nggak jelas nih ngomong apa nih? Pasti begitu. Kita punya HP, ada orang nelpon kita bisa angkat. Allah, iya Pak. Kita ada HP satu lagi, ada yang nelpon, pasti kita lepas dulu nih. Baru kita, oh iya ada apa? 3 handphone, mustahil kita bisa menjawab di waktu bersamaan. Terbatas pendengaran kita. Allah Subhanahu wa taala nggak ada batasan itu. Di waktu yang bersamaan seluruh makhluknya berdoa meminta kepada Allah, Allah dengar satu-satu dengan detail. Si ini minta ini, si ini minta itu, minta ini, semua dengan detail. Nggak ada itu. Begitu kita berdoa, ya Allah, ntar dulu, yang ini belum kelar nih. Itu manusia, Allah nggak ada. Maka Allah ahad dalam semua sifat dan perbuatannya. Maka kata Al-Azhari, ahad adalah sifat yang hanya disematkan kepada Allah. Makhluk tidak ada yang disifati dengan ahad. Kata ahad mencakup makna wahid, kata Fakhruddin Ar-Razi, tapi tidak sebaliknya. Karena wahid untuk bilangan sementara tidak dengan ahad. Maka diterjemahkannya tunggal ya. Sebagian menerjemah esa. Tapi kalau esa itu kan bilangan ya. Esa, dwi, apalagi tri, catur. Itu masih menunjukkan angka bilangan. Jadi bukan esa tapi tunggal. Cuman di kita kadung diterjemahnya menjadi esa ya. Meskipun kalau kita telah kembali itu lebih pasnya tunggal. Nggak salah sih, cuman kurang pas aja. Jadi banyak penerjemahan di bahasa kita yang sering kurang pas ya. Saya sering sampaikan termasuk kolbu. Kolbu itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi hati. Ya kolbu itu hati apa jantung sebenarnya? Nggak tahu Ustaz yang mana yang benar ya. Kolbu itu kalau bahasa Inggrisnya kan heart. Heart itu hati apa jantung? Heart itu jantung ya. Kan gambarnya juga gambar jantung tuh, yang bentuknya seperti love itu jantung. Gambarnya memompa darah itu jantung. Kalau hati di sini posisinya. Kau telah menyakiti hatiku. Megangnya ke sini apa ke sini? Ke sini sebenarnya kan. Kata-katamu terlalu tajam, sakit hati saya. Tapi ke sini megang, ini kan jantung. Mestinya sakit jantung saya. Ah, sakit jantung. Lain lagi konotasinya. Ketika pertama kali Pak datang ke mertua dulu, mau meminang anaknya, istri Bapak sekarang, itu yang berdebar-debar hati apa jantung? Jantung yang deg 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 ini sini, bukan di sini deg 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 sini. Jadi sebenarnya jantung, kolbu itu jantung. Anggota tubuh kita yang bereaksi dengan keadaan di luar ini jantung. Cuman karena udah diterjemahkannya hati, jadi lebih cocoknya hati. Kaulah pujaan hati belahan jiwa. Padahal pujaan jantung sebenarnya. Kaulah pujaan jantung belahan jiwa. Tapi kok nggak pas Ustaz. Akhirnya yaudah deh jantung hati. Jadi jantung hati. Ini yang bener yang mana nih, jantung apa hati? Udah jantung hati aja lah. Hati itu dalam bahasa Arabnya kibdah.
Hati itu kibdah ya. Bahasa Inggrisnya juga liver kan kalau hati itu, bukan heart. Tapi ya udah, leluhur kita begitu menerjemahnya, akhirnya ngikut aja lah. Sama seperti dalam surat As-Saba itu, jannatan yaminan washimal, kanan kiri. Dalam Al-Quran itu yaminan washimalan, kanan kiri. Dalam bahasa kita jadinya kiri kanan ya. Mestinya kan kanan kiri, kanan dulu baru kiri, dia kiri kanan. Kalau nyebrang hati-hati ya, lihat kiri kanan. Memang sih kiri kanan dilihat, mestinya kan kanan kiri. Dalam lagu juga diajarinya kanan kiri. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Terus kiri kanan, nah, kulihat kiri kanan. Harusnya kan kanan kiri. Kita ajarkan kanan dulu baru kiri. Apalagi zihab wa iyab. Dalam bahasa Arab itu zihaban wa iyaban. Zihab dari kata zahaba pergi. Iyab dari kata aba itu kembali. Mestinya pergi pulang. Itu kan yang masuk akal, Pak. Pergi dulu baru pulang. Di kita enggak, pulang pergi. Jadi pulang dulu baru pergi. Abis itu nggak pulang-pulang, jadilah Bang Toyib. Itu berapa lebaran tuh? 3 lebaran udah nggak pulang-pulang dia. Karena memang secara bahasa penempatannya nggak pas sebenarnya. Dan banyak ya, termasuk lagu anak-anak itu. Lagu apa? Bintang kecil. Bintang kecil di langit yang biru katanya. Kalau langit biru itu kan siang. Kalau siang mana ada bintang? Mestinya kan di langit yang gelap gitu. Kalau langitnya gelap ada bintang. Nah, kalau langitnya biru siang hari nggak ada bintang, ada matahari dan seterusnya. Ya itu kekeliruan-kekeliruan yang kita perbaikilah pelan-pelan ya. Tapi yang mengganjal sekali itu adalah lagu Balonku itu. Anak-anak diajarin galau sejak masih balita. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Setelah itu meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Ini kan mengajarkan anak-anak ini galau. Cuman meletus 1 balon, dia punya 5 nih. Meletus 1 itu udah galau, Pak. Beli aja yang baru, kelar urusan. Ya ilaha illallah. Akhirnya anak ini tumbuh besar menjadi anak-anak yang mellow. Ada sedikit masalah, bete, galau, nggak bisa move on. La ilaha illallah. Kamu kenapa? Muka sembab begitu, nggak semangat hidup. Untuk apalah saya hidup Ustaz? Mati aja mati kata dia. Kenapa? WA saya Ustaz nggak dibalas-balas sama dia. La ilaha illallah. Coba gara-gara itu sudah mau mati aja bawaannya dia. Banyak di dunia ini perempuan, berjuta-juta perempuan banyak. Kenapa kau terpaku sama dia? Ustaz, dia mungkin hanya seseorang. Tapi buat saya, dia adalah dunia saya, Ustaz. Pret. Buat dunia, dia hanya seseorang, Ustaz. Tapi buat saya, dialah dunia saya. Kalau saya sudah tidak dapat dia, nggak ada lagi gunanya saya hidup di dunia ini, Ustaz. La ilaha illallah. Makanya itu ada petuah bijak yang saya temukan di balik truk. Ini di belakang truk. Kalau naik mobil kita tuh suka ada tulisan aneh-aneh itu di truk tuh ya. Tapi ada yang menarik, saya sempat baca itu, cintailah sesuatu dan seseorang itu cukup dengan sepenuh hati, jangan segenap jiwa. Kenapa? Agar ketika kau kecewa, cukup sakit hati, jangan sampai sakit jiwa. Jadi kalau mencintai dengan sepenuh jiwa, begitu kecewa, sakit jiwa dia, Pak. Tapi kalau dengan segenap hati, paling sakit hati sebentar 2-3 hari selesai. Jangan kita ajarkan galau lah ya. Kenapa itu galau? Karena dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa dalam semua sifat dan perbuatannya, dan Allah Maha Mampu, nggak ada galau itu. Kehilangan apapun sedih wajar, tapi setelah itu sudah kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Semua juga dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Saya juga terlahir ke dunia ini telanjang.
Ada yang begitu lahir sudah pakai baju, pakai anting? Nggak ada. Lahir telanjang, nggak bawa apa-apa kita. Maka Allah yang kasih, dapat ini, punya ini, punya itu. Begitu kita nggak punya, nggak dapat, ya biasa aja mestinya. Nggak usah sedih-sedih banget. Tapi karena tawakal ini yang kurang, itulah jadi banyak anak-anak yang gampang melo, gampang stres, gampang galau. Padahal kehilangan sesuatu yang nggak penting-penting banget. Taib. Kata Al-Mawardi yang berikutnya, Allah mensifati dirinya dengan ahad. Apa maknanya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu zatnya bukan dari bentukan unsur. Jadi tidak ada unsur pembentuk zat Allah. Kita manusia, jadi kita nih manusia, itu ada berbagai macam unsur pembentuk. Paling tidak secara umum ada dua. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Kalau ini nggak bergabung kedua unsur ini, mati kita. Ada orang rohnya nggak ada, bangkai, mati. Ada roh saja, nggak ada jasad, juga nggak bisa. Jadi mesti dua nih, dua unsur ini bergabung jadi satu. Ada unsur roh, ada unsur jasad. Allah nggak ada unsur pembentuk itu. Jasad kita itu bentukan dari banyak unsur. Di situ ada air. Karena manusia dibentuk di antara unsur pembentuknya adalah air, maka kita butuh minum air. Kalau orang nggak minum air, mati dia. Nggak ada air yang masuk, mati. Kurang aja, kurang asupan air, bermasalah, gagal fokus. Jadi, gimana? Minum air supaya fokus. Sampai ada iklan itu ya. Aqua ya. Nah ini. Nah, ini karena ada video takutnya nanti iklan lagi kan. Gagal fokus. Maka orang itu harus minum air. Kalau dia nggak minum air, mati. Kenapa? Karena tubuhnya terdiri dari unsur air. Makanya ngaji minimal ada air. Kalau makanan gampang lah itu, penting air aja dulu. Supaya fokus. Jangan sampai ngaji 1 jam, apa tadi kata Ustaz? Saya juga bingung tadi apa ya? Nah, berarti kurang air tuh. Maka perlu ada air supaya nggak fokus. Supaya fokus ya. Manusia dibentuk dari apa lagi? Glukosa. Karbohidrat lah ya. Karbohidrat. Itu unsur pembentuk kita. Orang kalau kekurangan karbo bahaya. Kelebihan karbo juga bahaya. Takarannya harus pas tuh. Karbohidrat. Maka manusia harus makan. Dan makanan yang dimakan harus mengandung unsur karbohidrat. Kalau enggak, lemes besti. Ya. Bahkan kadang-kadang meskipun sama-sama mengandung unsur karbohidrat, kalau itu bukan makanan biasa yang kita makan, juga sama tuh lemes. Buat orang-orang Eropa, orang Arab, sumber karbohidratnya dari roti. Buat orang Indonesia, nggak bisa roti. Mesti ada uduk, mesti ada lontong, mesti ada nasi rames, mesti ada yang begitu ya. Makan roti, lemes dia, nggak sanggup. Orang Barat, orang Arab lihat kok nasi dimakan, kalau dia makan lemes dia. Padahal sama-sama mengandung karbo. Di kita sudah makannya nasi, lauknya mie, sama kentang goreng, udah karbo semua isinya. Jadi, tapi kita butuh tuh, harus masuk karbohidrat itu. Asam amino ya. Meskipun kebanyakan zat asam berbahaya juga ya. Penyakit kadang-kadang disebabkan dari situ juga, dari unsur pembentuk tubuh kita itu yang bermasalah. Mulai dari asam urat, asam lambung, sampai kurang asam. Enggak, kalau kurang asam enggak lah ya. Itu penyakit-penyakit tuh muncul disebabkan apa? Unsur pembentuk dalam tubuh kita yang kadarnya over, bisa berlebih atau bahkan bisa saja under, kurang.
Kelebihan zat besi bermasalah, kekurangan zat besi juga bermasalah. Itu manusia tuh repot. Maka kita banyak sekali kebutuhannya. Kenapa? Karena tubuh kita ini dibentuk dari banyak unsur. Maka kita butuh unsur A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Kurang salah satu dari ini bermasalah. Itu manusia tuh, makhluk. Allah nggak ada unsur pembentuk zatnya. Maka Allah tidak butuh apapun, nggak butuh. Nggak butuh. Manusia banyak sekali butuhnya. Kita butuh zat besi, kita butuh air, kita butuh karbo, kita butuh gula, kita butuh dan seterusnya. Dan kebutuhannya mesti diatur. Repot sekali manusia, makhluk ini. Banyak sekali kebutuhannya. Jadi kalau ada orang menganggap dirinya nggak butuh orang lain, nggak butuh bantuan Allah, ini manusia kebangetan. Kita ini hidup ini membutuhkan yang lain. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup berdiri dengan sendirinya. Allah Hayyun Qayyum, maha hidup, maha mampu berdiri sendiri tanpa membutuhkan apapun unsur di luar dirinya. Kita butuh sekali. Orang mau makan aja kita makan tuh. Suapan yang masuk ke mulut kita sudah melibatkan berapa banyak tangan itu. Di situ ada petani yang nanam beras, di situ ada pekerja yang menggiling padi, di situ ada pekerja yang mengarungin tuh beras lalu menjual ke toko beras, kita beli. Sampai itu kita masak menggunakan kompor. Berapa banyak tangan yang terlibat untuk pembuatan kompor. Kompor itu butuh dikasih gas, tabung gas, itu yang bikin tabungnya, yang produksi gasnya. Itu baru masak nasi tok itu, belum rice cookernya. Wah, banyak sekali keterlibatan tangan itu untuk sampai satu suap masuk ke dalam mulut kita. Belum lauknya. Lauknya saya cuma teri. Teri ini kan gak ujuk-ujuk masuk ke piring. Ini hidupnya dia kan di laut. Ini gimana cari dari laut bisa pindah ke sini? Ya di situ ada nelayan, di situ ada penangkap ikan, setelah itu dijemur, setelah itu dikasih garam segala macam, sampai kita beli lalu kita masak. Itu masaknya juga pakai minyaknya juga. Kok bisa dari mana minyak nih? Kelapa sawit. Ini kelapa jadi minyak? Enggak, diperas dulu, proses dulu. Sekian banyak tangan tuh. Jadi satu suap nasi pakai teri saja itu udah melibatkan banyak sekali tuh keterlibatan makhluk. Betapa lemah kita itu butuh bantuan. Jadi kalau ada orang itu ar-ra'ahu stagna, merasa dirinya serba bisa, hebat, cukup, mampu sehingga nggak butuh bantuan orang lain, ini aneh. Jadi kalau ada orang merasa hebat, merasa tidak butuh bantuan orang lain, nah berarti besok kalau dia mati nggak usah diurusin. Biar dia mandi sendiri, dia pakai kafan sendiri, dia berangkat sendiri ke kuburan, dia masuk ke lubang kuburan sendiri, dia ngubur dirinya sendiri. Dan itu mustahil ya. Semua kita pastilah butuh bantuan orang. Minimal pas mati butuh yang mandiin kita. Maka jangan pernah milih berdoa kepada Allah menjadi orang yang terakhir mati. Gak ada yang ngurusin kita Pak, Bu. Pertama mati juga jangan lah ya. Allah tuh mensifati dirinya dengan ahad. Kata Al-Mawardi maknanya adalah tunggal tanpa bentukan unsur. Tidak ada unsur pembentuk zat Allah. Makhluk pasti ada tuh, apapun makhluknya ada unsur pembentuknya. Makanan saja makanan, kue tuh itu ada unsur pembentuknya nggak Bu? Ada. Bahkan kue yang paling sederhana, gendar apa yang paling sederhana? Gendar lah ya. Kalau bolu, kukus segala macam itu banyak lah. Ya. Bahan-bahannya. Gendar saja itu butuh bahan-bahan itu. Ibu-ibu tahulah itu berapa bahan-bahannya. Kalau kurang bahannya, jadi gendar nggak? Nggak jadi. Ya. Ini kenapa bikin gendar kok begitu digigit keras banget ini? Ini gendar apa kulit ini? Berarti ada unsur yang kurang. Bikin bolu, udah rapi bagus, begitu masukin oven keluar, loh kok nggak mengembang? Ada unsur yang kurang tuh. Boleh telurnya, boleh raginya, boleh macam-macam lah itu ya. Itu makhluk tuh. Makhluk itu ada unsur pembentuk. Dan takarannya harus pas. Nggak boleh berlebih, nggak boleh berkurang. Allah nggak butuh itu. Nggak ada. Tidak ada unsur pembentuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Al-Mawardi. Maka disifati dengan ahad. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Nggak butuh pasangan. Nggak butuh partner. Nggak butuh. Seandainya ada Tuhan lain selain Allah, nah itu gawat.
Apa may yakhluqu kaman la yakhluq? Apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Bedalah. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Sekiranya di langit dan di bumi ada ilah, ada Tuhan selain Allah, rusak nih jagat raya. Rusak nih alam. Kenapa? Karena kalau ada dua Tuhan saja, nggak usah banyak, dua saja Tuhan. Ini masing-masing Tuhan pasti punya keinginan. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Dalam surat Al-Isra ayat 42. Katakanlah ya Rasul, sekiranya ada Tuhan lain selain Allah seperti yang mereka katakan, sangkakan, idan kalau begitu la batagau ila dil arsy sabila. Masing-masing Tuhan ini akan sama-sama berlomba, bersaing untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya. La ala ba'dum ala ba'din. Saling berebut nih siapa yang lebih tinggi statusnya. Pasti itu. Jangankan Tuhan, manusia saja itu pemimpin itu satu. Kalau pemimpin lebih dari satu kacau. Ya. Jadi pemimpin wakilnya nggak boleh dua pemimpin. Karena kalau ada dua pemimpin, ada dua matahari, nanti ada dua kebijakan yang berbeda. Yang A bilang korupsi berantas, yang B katakan jangan kasar-kasar amat lah, korupsi dikit-dikit mah nggak apa-apa. Beda udah itu. Kita nggak ngomongin orang, ini kita umpama, ini mau umpama ini. Satu kasus aja udah kacau itu, kacau. Ini kalau Tuhan ini ada dua, pasti gawat. Yang satu bilang turunkan hujan di daerah Pamulang, kata satu lagi jangan, hujan di Cirende aja misalnya. Itu aja udah beda tuh. Berikan kepada hambaku yang ini, kata yang satu lagi jangan, sama saya dia kurang taat itu, jangan dikasih. Repot. Maka Tuhan itu mesti satu, nggak bisa dua, tiga dan seterusnya. Kacau. Kita saja Pak, kita nih dalam rumah tangga nggak bisa tuh dualisme kepemimpinan. Harus salah satu. Siapa yang dominan? Di rumah biarkan ibu-ibu yang dominan. Bapak diam aja udah kalau di rumah. Tapi kalau di luar rumah siapa pemimpin? Bapak-bapak, ibu-ibu diam aja. Ini kadang-kadang dualisme ini muncul, kacau jadinya. Bapak-bapak datang ke rumah ngatur semua. Ini masak nih kurang ini nih, ini kurang ini nih. Wah. Ibu-ibu lagi masak dibilang kurang ini kurang itu, terbalik tuh Pak Kuali. Dilempar sama dia. Udah masak aja sendiri gitu. Pokoknya udah iya aja udah. Gimana rasanya? Enak, udah enak aja udah enak. Kalau dibilang ini kurang itu, udah nggak mau masak lagi Pak. Repot tuh. Di rumah biarkan dialah sebagai pemimpinnya, dia yang bersuara, dia yang dominan. Maka disebut ibu rumah tangga itu Rabbatul Bait. Rabb itu kan secara mana yang mendidik, yang mengatur, yang menguasai, yang memimpin. Rabbatul Bait, perempuan tuh. Rumah itu udah urusan dia pokoknya. Disitulah dia pemimpinnya. Kita diam aja. Tapi kalau sudah di jalan bawa kendaraan, biarkan para bapak ibu yang pegang kendali. Ibu jangan dikit, awas, pelan-pelan, hati-hati. Kacau sudah itu. Pokoknya udah diam aja ibu, diam aja udah. Paling Pak pelan-pelan dikit, gitu aja udah. Jangan awas, belok kiri, awas itu lihat. Kacau kalau begitu. Harus berbagi peran. Kapan saatnya dia dominan, kapan saatnya yang ini yang dominan. Karena kalau masing-masing dominan di semua sisi kacau. Yang ada berantem terus. Itu manusia tuh, manusia kita saja begitu. Apalagi Tuhan. Maka kalau Tuhan lebih dari satu, kacau dunia ini, kacau. Ya. Kenapa sih cerai? Gak ada yang mau ngalah Ustadz. Nah itu tuh masalahnya. Berantem gak ada yang mau ngalah. Kalau sudah gak ada yang mau ngalah, repot. Cerai ujungnya. Kapan rumah tangga itu bisa dipertahankan, tidak jatuh cerai? Ketika ada yang mau ngalah tuh. Tapi kalau saya kan laki-laki, saya kan pemimpin keluarga, pokoknya dia harus bertekuk lutut di hadapan saya, cium kaki saya kalau perlu. Surga dia ada di bawah telapak kaki saya. Kata yang perempuan enak aja. Surga di bawah telapak kaki ibu harus dihormatin. Wah udah, akhirnya nggak ada yang mau ngalah, pecahlah perang dunia ketiga. Jadi dalam kehidupan sehari-hari saja nggak bisa itu ada dualisme kepemimpinan. Ada dua matahari itu nggak bisa. Satu matahari itu. Maka kalau sudah banyak matahari tutup. Meskipun ada juga yang belum ya.
Satu saja matahari, udah satu aja udah. Satunya bulan gitu. Itu maknanya ahad. Jadi Allah tunggal sendiri, tidak ada yang lain. Dan tadi kata Al-Mawardi, Allah itu ahad, tidak ada unsur pembentuk zatnya. Yang kedua, maka Allah mensifati dirinya dengan As-Samad. Diterjemahkannya Allah adalah tempat bergantung, As-Samad ya. Yasmadu ilaihi al-asya, bergantung kepadanya segala sesuatu. Tapi secara bahasa As-Samad itu, kata Imam Hasan Al-Basri dan juga Ikrimah, itu artinya adalah As-Samad itu yang padat, tidak memiliki rongga dan celah. Itu aslinya As-Samad secara bahasa. Karena dia padat, tidak memiliki rongga dan celah, maka tidak ada unsur lain di luar dirinya yang masuk ke dalam dirinya, dan tidak membutuhkan sesuatu dalam dirinya keluar dari dirinya. Apa maksudnya? Kita manusia ini, karena kita bentukan dari banyak unsur, maka tubuh kita ini harus memiliki rongga, celah. Agar apa? Agar unsur pembentuk dalam diri kita itu kan butuh asupan, itu bisa masuk ke dalam tubuh. Dan kadarnya kan mesti seimbang. Kalau berlebih gawat, maka mesti dibuang. Jadi butuh rongga. Ada rongga mulut, rongga hidung, mohon maaf, ada dubur, ada kubul. Itu butuh kita tuh rongga. Untuk apa? Sesuatu masuk ke dalam diri kita, dan sesuatu dalam diri kita harus keluar. Kita, karena tadi ada butuh karbo, butuh segala macam zat itu, maka butuh makanan. Gimana caranya makan itu masuk ke dalam tubuh? Kalau dia tidak memiliki rongga, maka ada rongga. Di situ ada rongga mulut. Makan, minum, sehingga makanan, minuman bisa masuk. Dan kita butuh rongga untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Maka butuh, mohon maaf, kubul, dubur. Untuk apa? Buang air kecil, buang air besar. Kenapa? Karena kalau nggak dibuang bahaya. Kita butuh rongga itu untuk mengeluarkan itu. Atau ada yang nggak mau buang air, tetaplah kita buang. Sayang banget ini Ustadz, saya makan semangkok harganya 250.000 Ustadz. Ini pokoknya nggak bakal saya keluarin Ustadz. Mules nggak tahan, mahal ini soalnya. Tetaplah dikeluarin lah. Ya. Semahal apapun dikeluarin. Saya makan durian musangking Ustadz, harganya itu 1 juta. Pokoknya nggak mau keluarin Ustaz, sayang 1 juta. Tetap kalau mules ya keluarin. Karena itu butuh kita, tubuh kita tuh. Maka butuh rongga. Kita butuh udara dalam tubuh kita, maka kita bernafas. Kita hirup udara melalui hidung, lalu kita keluarkan. Nanti dalam tubuh kita ada gas-gas itu, juga harus dikeluarkan. Kentut itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Orang kalau nggak kentut, seharian aja udah pusing dia. Saya dari pagi Ustaz nggak kentut ini. Nggak kentut udah pusing Pak. Padahal kelihatannya sepele kan kentut. Tapi itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita. Bahkan ibu-ibu yang lahiran dengan proses sesar, itu kan dokter saya udah boleh pulang belum? Dokter nanya cuma satu, ibu udah kentut apa belum? Itu doang. Belum dokter, belum boleh pulang ibu. Tapi kan saya sehat dokter. Tunggu sampai kentut. Kentut ditungguin, coba lihat itu. Manusia tuh, kita membutuhkan rongga. Sesuatu masuk ke dalam tubuh kita karena kita butuhkan. Dan sesuatu harus keluar dari tubuh kita karena sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Harus itu. Pori-pori mengeluarkan keringat. Orang nggak keringetan aja udah panik. Kok saya nggak keluar keringetan nih Ustaz? Nggak keluar keringet sama sekali nih. Udah 3 hari, tuh datang ke rumah sakit tuh periksa ke dokter. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan As-Samad. Apa artinya? Secara bahasa, Allah itu zat yang padat, tidak ada rongga dan celah sehingga tidak membutuhkan sesuatu di luar dirinya masuk ke dalam dirinya, dan tidak membutuhkan rongga itu untuk mengeluarkan sesuatu dalam dirinya, nggak ada. Maka untuk hal yang paling prinsipil saja Allah nggak butuh. Nggak butuh. Kita manusia butuh makan, butuh minum, butuh asupan gizi, butuh vitamin,
butuh mengeluarkan bakteri, butuh mengeluarkan udara, butuh mengeluarkan banyak sekali kebutuhannya. Allah nggak ada butuh sama sekali, nggak ada butuh sama sekali. Maka kalau kita meminta kepada Allah, Allah tuh nggak ada butuh apa-apa dari kita. Tapi kalau kita meminta bantuan kepada makhluk, makhluk itu pasti dia punya kebutuhan. Sehingga ada istilahnya tidak ada makan siang yang gratis. Kenapa? Karena manusia punya kebutuhan. Murni betul-betul bantu, itu ada tapi bisa dihitung dengan jari. Selebihnya ada udang di balik bakwan. Pasti. Kenapa? Karena manusia punya kebutuhan. Maka jangan pernah bergantung kepada manusia. Kita pasti kecewa. Pasti kecewa. Kenapa? Karena semua manusia punya kebutuhan. Saya kecewa sama pasangan saya, Ustaz. Loh kenapa? Dulu sebelum nikah dia mengatakan menerima saya apa adanya. Sekarang Ustaz, dia hanya menerima saya kalau ada apanya. Kenapa begitu? Itu manusiawi. Manusia butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh kendaraan, butuh segala macam. Ini kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, maka dia akan kecewa. Jadi manusia tidak ada yang bisa memenuhi semua hajat dan kebutuhan kita. Kenapa? Karena manusia sangat membutuhkan sesuatu di luar dirinya. Dia untuk mencukupi kebutuhan dirinya saja belum tentu cukup. Apalagi untuk mencukupi kebutuhan yang lain. Maka jangan pernah menggantungkan harapan kepada makhluk. Gantungkanlah kepada Allah yang tidak punya kebutuhan apapun terhadap apapun dan siapapun. Maka insya Allah kita tidak akan kecewa. Jadi Allah tidak membutuhkan sesuatu pun, akan tetapi segala sesuatu itu membutuhkan Allah. Maka kemudian diterjemah As-Samad menjadi tempat bergantung. Kenapa? Karena Allah tidak bergantung dengan apapun. Kita manusia bergantung dengan makanan, bergantung dengan tempat tinggal, bergantung dengan pasangan, bergantung dengan minuman, bergantung dengan udara. Ketergantungan kita banyak sekali. Allah tak punya ketergantungan karena Allah adalah zat yang As-Samad, yang padat, tidak memiliki celah dan rongga, sehingga tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Taib. Sampai sini barangkali Bapak Ibu yang rahmati Allah. Sebelum tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan. Falyatafadhal masykuran. Silakan Bapak Ibu ya. yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya bertanya Pak Ustaz, saya mau tanya dulu kepada Pak Ustaz. Kan di jadwal itu 50 termasuk sholat apa? Syuruk. Oh, waktu syuruk ya. Kapan waktu habis sholat syuruk? Jadi saya batasi pertanyaan maksud saya. Waktu habis syuruk terjadi apa? Ya. Jadi ada waktu syuruk, ada sholat sunnah isyraq. Waktu syuruk itu adalah waktu terbitnya matahari. Jadi ada terbit fajar, ada terbit matahari. Terbit fajar, waktu disebut dengan waktu fajar itu, ya, percikan sinar matahari. Syuruk itu terbitnya mataharinya. Nanti sudah terbit syuruk. Pas terbit matahari kita nggak boleh sholat. Itu termasuk waktu yang diharamkan. Ya. Ketika terbit matahari atau tenggelam matahari, itu agamanya Sinto. Ya Sinto ya kalau salah. Tapi bukan Sinto Gendeng itu. Sinto Gendeng itu gurunya Wira Sableng. Menyembah matahari jatuhnya. Jadi tunggu sampai sekitar 10 menit atau 15 menit baru sholat sunnah isyraq. Jadi sholat sunnah isyraq itu setelah masuk syuruk baru. Sampai kapan dia? Sampai masuk waktu duha. Di sini ada tulisan nggak awal duha? Ada. Imsak. Kita tunggu nih. Subuh. Syuruk 5.45. Duha 6:09. Itu waktu duha. Bagi yang membedakan syuruk dengan duha. Tapi ada sebagian yang mengatakan syuruk itu adalah awal duha. Itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Supaya jangan mengganggu saya mau sholat syuruk. Jadi pada tahun 2022 saya pernah bertanya sama Bapak. Itu saya menanya masalah asbabun nuzul surat Qul huwallahu ahad. Ya. Sekarang sudah Bapak jawabkan. Ya. Di waktu itu jawaban Bapak kalau nggak ingat saya Pak, kalau salah tolong dibetulin Pak. Ya. Bapak mengatakan itu
surat itu turun sekaligus, ada sekaligus, sehingga asbabun nuzulnya menjadi satu kalau menurut pikiran saya. Tapi kalau kita lihat dari Qul a'udzu birabbin nas, kan itu sekaligus. Kalau itu nuzulnya itu masalah sihir. Orang Yahudi menyihir Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad bisa pusing-pusing sedikit, tapi tidak sampai gila. Jadi yang saya tanya, yang Bapak nyatakan 2022 itu sekarang sudah 2023 sudah 1 tahun. Yang di surat yang turun sekaligus itu surat-surat apa saja? Dan kedua, mengapa surat itu disuruh sekaligus? Yang setahu saya, karena ilmu saya kurang masalah itu setiap surat turun itu ada asbabun nuzul, ada peristiwa-peristiwa. Kayak surat Al-Allah itu kan mengatakan nasabnya Tuhanmu apa, kata orang Yahudi. Tuhan saya baru turun surat Al-Allah. Yang kedua apa? Itu Allah itu satu, kata orang Islam. Nabinya satu. Mengapa ada 4 mazhab? Kemudian mengapa ada aliran, misalnya aliran Syiah, aliran Sunni, aliran Wahabi, Ahlus Sunnah? Mohon dijelaskan. Terima kasih Pak. Ya. Ini satu kuliah itu. Dahsyat pertanyaan. Singkat aja barangkali. Yang pertama tadi tentang asbabun nuzul. Saya lupa itu konteksnya surat apa waktu itu. Yang jelas surat An-Nas itu satu paket dengan Al-Falaq. Al-Ikhlas pisah, beda sendiri. Jadi An-Nas dengan Al-Falaq satu paket turunnya itu berkaitan dengan peristiwa terkena sihirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas itu. Sementara surat Al-Ikhlas itu beda sebab nuzulnya. Pertanyaan, sebagian mengatakan pertanyaan Yahudi, mengatakan pertanyaan Nasrani, ada yang mengatakan pertanyaannya orang-orang kafir Quraisy. Ya. Tapi tidak semua surat dalam Al-Quran itu memiliki sabab nuzul. Ada yang tanpa sabab nuzul. Ada yang ada sabab nuzulnya. Ya. Bahkan Imam As-Suyuti punya kitab namanya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Itu tipis saja kitabnya. Itu menjelaskan sebab nuzul dari semua ayat dan surat dalam Al-Quran. Tipis kecil. Padahal 114 surat. Dan ayat 6236 atau sekian lah ya ayat, beda-beda itu para ahli tafsir. Yang jelas 6.000-an ayat. Itu kalau semua ayat dan semua surat ada sebab nuzulnya, mestinya sebab nuzulnya 2 kali tebal minimal dari Al-Quran. Ini tipis sekali, menunjukkan tidak semua surat ada sebab nuzulnya. Jadi ada yang ada sebabnya, ada yang tidak ada gitu. Itu Pak yang pertama. Yang kedua, kenapa terjadi khilaf? Perbedaan dalam penerapan syariat agama. Tuhannya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Kok penerapannya berbeda? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini itu sangat open. Memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Jadi Allah dalam Al-Quran selalu menggunakan, bukan selalu, sering kali menggunakan kalimat-kalimat musytarak. Apa itu musytarak? Satu lafaz bisa memiliki 2-3 makna. Lebih dari satu makna. Maka ayat muhkam lebih banyak daripada ayat mutasyabih. Jadi hukum dalam syariat ini memang membuka peluang terjadi perbedaan. Misalnya tentang wanita yang ditinggal atau cerai lah ya. Terus dia menunggu masa iddah. Itu disebutnya iddahnya itu salah satu quru, 3 kali quru. Quru dari kata qor. Itu secara bahasa, dalam bahasa Arab. Quru itu maknanya 2. Bisa haid, bisa suci. Jadi ini 3 kali haid apa 3 kali suci? Kenapa enggak Allah langsung bilang salah satu haidat misalnya 3 kali haid, atau salah satu athur 3 kali suci langsung? Kenapa pakai quru? Karena memang Allah membuka peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat. Hadis juga banyak. Hadis-hadis itu yang satu bilang takbiratul ihram itu setinggi telinga, yang satu lagi bilang setinggi bahu. Ini yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Ini untuk memberikan kemudahan sebetulnya. Jadi adanya mazhab itu mempermudah, bukan mempersulit. Ini sebagian orang dibikin sulit. Repot banget sih pakai mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali. Udahlah, kembali ke Al-Quran Sunnah saja. Ya sudah, sampean baca. Sunnah itu ada 9 kitab induk itu. Ya, yang kalau di total ada sekitar 100 ribuan lah minimal kalau digabungkan penting-pentingnya. Hafalin dah 100 ribuan tuh hadis.
boro-boro 100.000. Yang hadis 40 arba'in aja kita nggak kelar-kelar. Maka ambil pendapat salah satu mazhab itu memudahkan sebenarnya. Seperti satu kasus saja, tidur itu membatalkan wudhu apa enggak? Iya, tapi tergantung tidurnya bagaimana. Kalau dalam mazhab Maliki, tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang tidur kebo, geledek nyamber dia masih batal, apapun bagaimanapun posisinya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah tidur yang mutamakkinan, posisinya duduk, di mana dubur, mohon maaf, nempel dengan tempat duduk. Biar kata tidurnya tidur kebo, tapi kalau nempel pantatnya itu nggak batal wudhunya. Tapi kalau udah miring sedikit aja ngampos, karena mata itu adalah kebalikannya dubur, mata rapet, dubur yang mangap, kebuka. Kalau mata kebuka, dubur rapet gitu. Kalau dalam mazhab Imam Malik enggak, mau tidur gimana kayak mau terlentang gimana. Kalau dia tidurnya tidur ayam bahasa kita, itu enggak batal wudhunya. Tidur ayam itu gimana Ustaz? Tidur dia, pas diomongin, lo ngomongin gue ya. Tidur ayam tuh, itu enggak batal wudhunya. Kata Imam Malik tuh. Kenapa begitu beda? Karena ada hadis-hadisnya beda-beda. Imam Malik berpendapat karena Rasul pernah tidur dan tidurnya sangat nyenyak, nggak wudhu lagi tuh. Imam Syafi'i mengatakan itu khusus Rasul, tapi kalau bukan Rasul batal. Ya, jadi ini memudahkan Pak. Jadi mazhab itu memberikan peluang terjadinya perbedaan karena memang syariat tabiatnya membuka peluang terjadinya perbedaan, dan itu untuk memudahkan sebenarnya. Gitu ya Pak. Kita kalau ikut pendapat Imam Malik, sholat Jumat batal semua tuh. Nggak semua sih, banyak gitu. Ada beberapa yang batal. Karena ada sebagian orang Jumatan tuh, Imam Khatib baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidurnya nggak dengar apa-apa dia, tahu-tahu sudah komat. Ini kalau dalam mazhab Imam Malik batal tuh. Tapi karena kita mazhab Imam Syafi'i, dia tidurnya bagaimana? Tiduran atau duduk? Duduk Ustaz, aman. Begitu komat langsung aja sholat. Meskipun masih aduh. Sah sholatnya tanpa wudhu lagi. Kalau dalam mazhab Maliki alhamdulillah para ulama tidak membahas air liurnya. Jadi meskipun sampai meleleh, selama kalau diikut mazhab Syafi'i, selama posisinya duduk begini aman. Taib, ada lagi? Cukup barangkali?